Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Mutia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas materi tentang psikologi pendidikan anak abad 21 guna memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah psikologi pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yulisatriani, SPDI, MPD. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaannya bagi dunia pendidikan, khususnya dalam proses belajar pembelajaran. Globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan dari pertemuan tatap muka menjadi pertemuan jarak jauh melalui online. Kecenderungan perubahan dan inovasi dalam dunia pendidikan akan terus terjadi dan berkembang dalam memasuki abad ke-21. Maka dari itu, penggunaan teknologi memiliki banyak manfaat dalam dunia pendidikan karena bisa digunakan untuk yang pertama, menambah informasi. Manfaat pertama penggunaan teknologi adalah sebagai sarana pendukung bagi siswa dan pendidik untuk mencari informasi yang lebih luas, selain menggunakan sumber dari buku dan media cetak. Yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar. Hal ini terjadi karena informasi yang ada di internet lebih update sehingga para siswa bisa dengan mudah mengakses informasi-informasi baru yang diperlukan di bawah pengawasan guru. Yang ketiga, memudahkan akses belajar. Proses pembelajaran dapat dipermudah dengan adanya teknologi dalam pendidikan. Misalkan, guru dapat memberikan materi atau tugas belajar melalui email sehingga peserta didik bisa segera menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tersebut. Yang keempat, materi lebih menarik. Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat membuat peserta didik lebih nyaman dan tidak terkesan jenuh atau monoton, karena penyampaian informasi melalui teknologi canggih terlihat lebih variatif dan modern. Yang kelima, meningkatkan minat belajar. Informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap serta akses yang mudah didapatkan dapat membuat siswa lebih minat dalam melaksanakan pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam pendidikan memang memiliki beberapa manfaat untuk kelangsungan pembelajaran. Namun, di sisi lain, Anda harus tetap mengawasi anak-anak saat memanfaatkan teknologi. Karena mudahnya informasi yang mudah diakses di teknologi tidak hanya informasi positif, tetapi juga informasi yang negatif. Selanjutnya, program pendidikan untuk anak abad 21. UNESCO telah membuat 4 pilar pendidikan untuk menyongsong abad 21, yaitu pertama, learning to know atau belajar untuk mengetahui. Belajar mengetahui merupakan kegiatan untuk memperoleh, memperdalam, dan memanfaatkan materi pengetahuan. Penguasaan materi merupakan salah satu hal penting bagi siswa di abad ke-21. Pembelajaran di abad ke-21 hendaknya lebih menekankan pada tema pembelajaran interdisipliner. 4 tema khusus yang relevan dengan kehidupan modern adalah: pertama, kesadaran global. Yang kedua, literasi finansial, ekonomi, bisnis, dan kewirausahaan. Yang ketiga, literasi kewarganegaraan. Dan yang terakhir, literasi kesehatan. Selanjutnya, learning to do atau belajar untuk melakukan. Agar mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi dalam masyarakat yang berkembang sangat cepat, maka individu perlu belajar berkarya. Siswa maupun orang dewasa sama-sama memerlukan pengetahuan akademik dan terapan, dapat menghubungkan pengetahuan dan keterampilan, kreatif dan adaptif, serta mampu mentransformasikan semua aspek tersebut ke dalam keterampilan yang berharga. Yang ketiga, learning to be atau belajar untuk mengaktualisasikan diri sebagai individu mandiri yang berkepribadian. Secara khusus, generasi muda harus mampu bekerja dan belajar bersama dengan beragam kelompok dalam berbagai jenis pekerjaan dan lingkungan sosial, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Yang keempat, learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Berbagai bukti menunjukkan bahwa siswa yang bekerja secara kooperatif dapat mencapai level kemampuan yang lebih tinggi jika ditinjau dari hasil pemikiran dan kemampuan untuk menyimpan informasi dalam jangka waktu yang panjang daripada siswa yang bekerja secara individu. Belajar bersama akan memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat aktif dalam diskusi, senantiasa memantau strategi dan pencapaian belajar mereka, dan menjadi pemikir kritis. Yang kelima, pendidikan yang membangun kompetensi partnership 21st century learning.
yaitu framework pembelajaran abad 21 yang menuntut peserta didik memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan di bidang teknologi, media dan informasi, keterampilan pembelajaran, inovasi, dan keterampilan hidup. Keterampilan yang dibutuhkan guru dalam menghadapi abad 21. Yang pertama, mampu memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreativitas peserta didik. Dengan indikator, melibatkan peserta didik dalam menggali isu dunia nyata dan memecahkan permasalahan autentik menggunakan tool dan sumber-sumber digital. Yang kedua, merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan asesmen di era digital dengan indikator merancang atau mengadaptasi pengalaman belajar yang tepat yang mengintegrasikan tools dan sumber digital untuk mendorong belajar dan kreativitas peserta didik. Yang ketiga, menjadi model cara belajar dan bekerja di era digital dengan indikator berkolaborasi dengan peserta didik, sejawat, dan komunitas menggunakan tool-tool dan sumber digital untuk mendorong keberhasilan dan inovasi peserta didik. Yang keempat, mendorong dan menjadi model tanggung jawab dan masyarakat digital dengan indikator mendorong, mencontohkan, dan mengajar secara sehat, legal, dan etis dalam menggunakan teknologi informasi digital, termasuk menghargai hak cipta, hak kekayaan intelektual, dan dokumentasi sumber belajar. Yang kelima, berpartisipasi dalam pengembangan dan kepemimpinan profesional dengan indikator berpartisipasi dalam komunitas lokal dan global untuk menggali penerapan teknologi kreatif untuk meningkatkan pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.